Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Teman-teman, kita sudah tahu bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia berbeda-beda. Ada orang yang diberi rezeki lebih oleh Allah dan ada pula yang disempitkan. Keadaan rezeki seorang hamba sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga masih diberi kesempatan untuk berusaha seluas-luasnya. Jika hal ini bisa kita laksanakan dengan baik, niscaya Allah akan memberikan hasil berupa harta benda maupun pahala. Nah teman-teman, dari kelebihan harta yang diberikan Allah kepada kita, sudah sewajarnya dapat kita gunakan untuk membantu orang lain yang masih kekurangan. Karena pada dasarnya manusia hidup untuk saling membantu. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong-menolong dalam kejelekan atau kemungkaran. Dan dalam ajaran Islam terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong-menolong, yaitu infak dan sedekah. Teman-teman pasti sering mendengar apa itu infak kan? Dan pasti sering juga mendengar kata sedekah. Berikut ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan infak dan apa yang dimaksud dengan sedekah. Infak berasal dari bahasa Arab, yaitu infak. Menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah agama Islam, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Contohnya seperti menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, untuk dakwah Islam, dan yang sejenisnya. Dengan demikian yang disebut infak apabila kita membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Infak adalah perbuatan mulia yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan orang Islam. Hukum infak ada dua, infak wajib, diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah, diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Dan dalam memberikan infak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan suatu yang terbaik. Sanalah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Nah teman-teman, sedangkan sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sodakoh, yang berarti sedekah, derma, atau pemberian. Menurut istilah, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan mengharap ridho Allah, tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia. Memberikan suatu jasa atau bersikap baik kepada orang lain juga termasuk sedekah. Mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan dengan adil juga merupakan sedekah. Teman-teman, jadi sedekah bukan hanya uang, tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain juga termasuk sedekah ya. Jadi teman-teman, pengertian sedekah adalah memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, ikhlas, mata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Sedekah adalah ungkapan kejujuran dari iman seseorang. Teman-teman, hukum sedekah adalah sunnah dan manfaatnya sangat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk meringankan kesejahteraan umat. Manfaat sedekah yang pertama menghindarkan murka Allah dan menolak bencana akibat perbuatan dosa. Yang kedua, memanjangkan usia. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, mempererat tali kasih antara yang kaya dan miskin. Dan yang kelima, memperlancar pembangunan fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Teman-teman, berapapun besar dan nilainya sedekah, kebiasaan itu perlu kita tumbuhkan. Karena Allah berfirman dalam surah
Az-Zalzalah ayat 7, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Adapun pembagian sedekah, yang pertama sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah bentuk wakaf dan amal jariah. Sedekah mubah atau boleh, yaitu berupa hadiah dan hibah. Teman-teman, sedekah itu bermacam-macam ya. Ada sedekah harta, sedekah sikap, sedekah berupa lisan, sedekah pikiran, dan sedekah tenaga. Teman-teman, contoh sedekah harta yaitu santunan kepada pengemis dan membantu bencana alam. Saat kita tersenyum, menyambut tamu dengan baik dan menyingkirkan penghalang jalan juga termasuk sedekah, yaitu sedekah sikap. Dan saat kita berbicara sopan, mengucapkan salam dan mengucapkan kalimat thayyibah, ini adalah sedekah berupa lisan. Selain itu, ada sedekah pikiran dan sedekah tenaga. Sedekah pikiran adalah saat kita membantu memikirkan untuk kepentingan umum dalam hal kebaikan. Sedangkan sedekah tenaga, misalnya saat kita membantu membersihkan musola atau masjid, atau kita membantu ibu kita yang sedang memasak. Nah, itu dinamakan sedekah tenaga. Ada lagi sedekah yang pahalanya sangat besar dan lebih kekal, yaitu sedekah jariah. Apabila yang dijariahkan masih dimanfaatkan, selama itu pula pahalanya tetap mengalir, sekalipun yang bersedekah telah meninggal dunia. Nah, teman-teman, saat kita bersedekah ada urutan pemberian sedekah. Sedekah dapat kita salurkan dari urutan yang paling dekat. Yang pertama yaitu saudara atau keluarga terdekat. Yang kedua, anak-anak yatim. Yang ketiga, tetangga yang terdekat dan yang jauh. Yang keempat, sahabat atau teman. Dan yang kelima, ibnu sabil. Nah, teman-teman, kita harus membiasakan diri kita untuk memperbanyak berinfak dan bersedekah. Karena hidup saling tolong-menolong dan kasih mengasihi adalah perintah Rasulullah. Seperti sabda Rasulullah, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Nah, jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong saudara-saudara kita. Nah, silakan teman-teman tulis di buku tulis materi pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.